Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita, dan sampai kita mendapatkan gelar sebagai hamba-hamba yang husnul khotimah. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin. Dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit maupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonomi, semoga Allah bukakan keran rezeki lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini saya ditemani oleh Mas Alip, dan Mas Alip ada senggang waktu di sela sibuknya sesinya beliau curi-curi waktu meluncur ke sini untuk membuat YouTube. Mudah-mudahan apa yang diusahakan Mas Alip bisa bisa mendapatkan keberkahan. Mas Alip pakai P bukan Ali ya. Banyak kan di WA Mas Ali, Mas Ali. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, kali ini saya akan membabar satu bilah jimatan yang masyhur, tapi ini cukup antik. Biasanya cuma satu sisi, ini kembar ya. Kenapa masyhur? Karena sosok ini adalah sosok pamomong Jawa. Ya, kalau sudah sosok pamomong Jawa, sahabat Pusaka Jawa pasti sudah tahu. Tapi ini pakainya kantong kiwil, jarane wong Tegal Brebes kantong kiwil. Kenapa kantong kiwil? Karena bilanya kecil, Mas. Dibikin warongko ya bisa, tapi kayaknya lebih fleksibel pakai ini ya. Jadi disakuin, ditaruh di dompet pun bisa. Kita ambil bilah pusakanya atau jimatannya. Kecil banget, sahabat Pusaka Jawa. Oke ya, saya kedepankan. Ya, ini sudah jelas. Ini kembar, sahabat. Biasanya kan cuma satu nih. Ini kembar. Ini adalah semar kembar. Ya, semarnya semar kembar, sahabat Pusaka Jawa. Istimewa, dan pamornya pun jelas ada ini. Pamornya ikutnya pamor mulit semangka. Ya, bolak-balik ada pamornya. Oke. Sahabat Pusaka Jawa, sekarang kita akan, karena ini bicaranya tentang jimatan, lebih dominan ke arahnya Mas Mas Alip urusannya. Bagiannya Mas Alip ini tentang isoteri. Tapi benarkah dalam jimatan semar kembar ini ada isoterinya? Apakah semar itu identik kan biasanya untuk pelet, karena identik dengan ajian semar mesem, ya kan? Kemudian ya pelet pengasihan. Apakah ini juga bisa atau tidak? Atau ada fungsi yang lain kita tidak tahu. Coba kita lihat ditayung oleh Mas Alip. Coba Mas. Kecil sekali sahabat Pusaka Jawa tuh. Jadi kalau disakuin kantong, nih, ini kantong saya kebetulan ada kantong, nggak kelihatan. Jadi memang ini cukup bagus buat teman jalan. Silakan Mas Alip. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, sekarang saya akan mengulik mengapa si empu itu membuat semarnya kok kembar bukan satu. Ya, karena saya punya ini semar kembar, semar satu nih. Ini kan cuma satu, tapi ini semarnya kembar. Maksud dan tujuannya apa? Ya, karena semar kembar kayaknya baru punya saya kali, sobat Pusaka Jawa. Wes boleh taruhan ya. Ada nggak teman-teman punya semar kembar kayak saya? Kayaknya cuma saya. Boleh ditanyakan di kolektor yang lain, karena ini jalurnya jalur khusus. Hanya Mas Oo atau PJO yang punya. Bener, saya bilang rata-rata cuma satu. Semarnya cuma satu, ini istimewa. Semarnya semar kembar. Tapi apakah nilai isoterinya istimewa atau tidak? Kalau dari segi esotori istimewa. Kenapa? Karena kelangkaan
fisiknya, yaitu semar yang kembar kanan kiri. Tapi kalau dari segi isoteris, coba ada energinya apa, ada tetangga sebelahnya, Mas? Langsung saya jawab. Tadi Nyonya menyampaikan dari bentuknya aja udah langka. Oke, siap. Untuk penghuninya pun ada, dan kategori langka juga ini. Asik. Iya. Penghuninya langkanya bagaimana? Maksudnya langka bagaimana? Jenis apa? Jenisnya jenis apa ini? Kalau ini jenis lah jin. Oke, jelasnya jin. Tapi ini golongannya. Tadi kan saya ketawa. Ini apa? Kalau dilihat ini bentuknya lucu aneh. Bentuknya itu kayak bentuknya kayak orang tua kecil kerdil pelontos, aki-aki tapi pelontos. Kalau di kita kan orang kerdil kan karena amit sewu itu kan karena faktor dari kelainan genetika. Kecil kelihatannya ini. Ini enggak, emang kecil. Jenisnya kecil kayak ya? Semacam liliput lah. Iya, oke, bahannya kayak gitu. Terus liliput lah. Kenapa ini jenisnya langka? Ini jenis langka dari komunitasnya. Komunitas jinnya yang seperti itu. Jadi memang golongan jin kan ada yang buaya, terus kuntilanak, genderuwo, buta hijau. Nah, ini ikutnya apa? Tuyul. Oh sih. Iya. Kayak langka ini. Gundul ora. Oh enggak, kalau jenengan ini ada rambutnya, bukan, kalau ini enggak. Pelontos. Iya, memang gundul. Terus ini sosoknya muda, tua. Oh, tua. Berarti ini tuyul tua atau bagaimana maksudnya? Ya, jenis langkanya yang dimaksud ini bentuknya lucu. Oke. Diketahui pun dia nggak marah, bentuknya nggak mengerikan lah. Enggak tua, kecil, lucu lah kalau di. Telanjang dada, pakai celana seperti apa, seperti itu tuyul yang digambarkan? Ini pakainya kayak pakai pempes, tapi pempes yang bukan warna putih, bukan warna apa, kayak pempes kain inilah, kain Jawa apa itu, kain lah, kain. Iya. Bentuknya kain. Terus namanya siapa, Mas? Dia biasa kalau untuk komunitasnya itu memanggilnya Mbah Gendut. Bukan kayak orangnya sih ya, orangnya gendut ini. Nah, ada tua ini Mbah Gendut. Laki-laki perempuan? Ini laki-laki. Laki-laki. Jadi cocok dengan fisik ininya. Semare kecil juga gendut, jadi ngisinya itu. Terus gimana? Apa yang bisa digali dari isoteri itu, tetangga sebelah itu? Tuahnya sebuat apa? Nah, itu dong. Asal dulu nih. Asalnya dari mana? Boleh. Asal. Dia itu berasal dari pegunungan di daerah Jawa Timur bagian selatan. Jawa Timur bagian selatan mana ya? Istilah biar orang bukan pesisir kan kayak Gresik, kayak ini kan pesisir ini selatan. Biar orang Jawa Timur lah, saya nggak begitu hafal. Pokoknya daerah Jawa Timur bagian selatan ya. Terus? Nah, ini asiknya ini kalau tadi ditanyakan tuahnya, ini asiknya ini gini. Untuk Mbah Gendut ini di komunitasnya dia jenis langka. Kebanyakan di komunitas tuyul itu kan kecil, kayak anak-anak. Pakainya itu pempes putih atau buluk itu. Ada yang merah, juga ada yang darah itu. Tapi kebanyakan fishnya kan fish anak-anak. Kalau ini fishnya fish orang tua, kayak kakek fishnya. Jenggotan apa polos? Polos juga. Polos tapi sudah tua. Oke, paham. Tua. Nah, di sini dia ini disegani oleh komunitasnya. Oh, karena dituakan. Siap, ya. Karena memang ini dari jenis tuyul, tapi karena umurnya sudah tua jadi disegani, dituakan. Nah, kalau untuk tuahnya apa ini? Buat nyolong apa? Nah, ini tuyul sih ya. Kalau kita bicara di asal dari ciptaan atau asal muasal tuyul itu sampai sekarang entah yang terpelihara atau yang liar tetap mencuri. Itu emang udah disifatkan tuyul mencuri. Misal kalau tuyul yang liar tetap mencuri, tapi nanti dia simpan di saat dia ada yang melihara, biar dia nggak susah repot kerja, tetap disetorkan ke majikannya. Tuh, kalau tuyul yang jenisnya apa itu yang pampersnya itu bukan putih, itu agak tuyul preman itu. Dia pun mencuri, tapi mencuri atau merampok dari tuyul-tuyul yang ini. Oh, jadi begini sahabat Pusaka Jawa, ini ada tuyul yang pakainya celananya putih. Ini yang level ke bawah.
Ada lagi tuyul yang di atasnya lagi, yang celananya warnanya apa Mas? Merah. Agak darah-darah gitu ya. Merah lah, agak semu merah. Itu dia mencurinya sama tuyul yang ini nih. Rampok malah, ngompas. Oh, ngompas, jadi gitu. Nah, sedangkan tuyul yang merah ini gimana? Ini pun sama, ini bisa dipelihara oleh orang-orang yang kelasnya kastanya tinggi. Oke, terus hubungannya dengan yang ini? Nah, hubungannya mereka ini jenis ini segan, takut, enggan dengan ini. Oh, istimewa. Jadi ada 2 kasta tuyul. Ternyata yang 2 kasta tuyul ini masih di bawahnya yang si kakek gendut ini, mbah gendut ini. Nah, berarti kalau umpamanya tuahnya buat apa? Tuahnya bila mana Mbah Gendut ada di sini, terus tuyul kan kalau yang dicuri apa? Yang jelas yang dicuri bukan istri orang, bukan. Tapi uang ya. Siap. Uang ya. Di saat ada tuyul yang sedang bekerja, terus mau mencuri atau mengambil, tapi ada Mbah Gendut, dia nggak berani. Oh, segen ya. Karena strata atau status sosialnya dia lebih tinggi. Bisa jadi itu. Berarti ini lebih arah untuk perlindungan. Boleh. Oke, perlindungan dari tetangga sebelah, dari pencurian bangsa tuyul. Apakah segala macam pencurian, dalam arti kan mencuri kan tidak cuma golongan tuyul saja, ngepet. Apakah dia bisa melindungi? Kalau dikiaskannya, kalau semacam dokter itu kan ada dokter spesialis, entah THT, entah mata, entah apa. Ini pun ada. Ini 90% spesialis yang Mbah Gendut menjagakan dari komunitasnya. Jadi kalau misalkan yang dijaga adalah uang, yang bisa diambil tuyul-tuyul, kalaupun ada kehilangan, itu hampir pastikan bukan tuyul yang mengambil. Bisa jadi orang atau jari golongan jin yang lain, misal ngepet atau apa. Jadi tuah dari pusaka Semar Kembar ini lebih fokus kepada perlindungan terhadap pencurian dari bangsa tuyul. Betul, komunitasnya. Dari komunitasnya. Sedangkan untuk bangsa yang lain dia tidak bertanggung jawab. Iya, gitu. Paling ini dok aja. Tapi ya bukan berarti terus memperbolehkan melarang, itu kita nggak tahu urusannya dia. Nah sekarang pertanyaannya, ada tuah lain nggak selain perlindungan dari bangsa tetangga sebelah itu golongan tuyul saja? Dia dominan menjagakan dok itu, menjagakan dari komunitasnya. Coba ditanyakan dulu, punya nilai sejarah nggak dulu? Gitulah, kita bicara sejarah lah. Nah ini kalau sejarah itu gini. Dari proses dia dimasukkan ke sini itu mungkin karena faktor ketidaktiadaan bahan ataupun apa yang alam kan nggak sinkron dengan bentuk ya, nggak sinkron dengan umumnya. Iya, karena kan memang Semar lebih umumnya untuk pengasihan atau pelet. Betul. Tapi ini malah untuk perlindungan dari penjagaan. Ya. Ini dulunya ini dipesan oleh orang kaya yang selalu kehilangan, padahal sudah disimpan di tempat yang betul-betul pun masih kehilangan uang. Minta tolong sama seseorang, terus karena sifatnya buru-buru, mungkin ada bahannya di empunya cuma ini, dimasukkanlah ini. Nah di kemudian hari orang lihatnya bentuknya, nggak tahu kegunaannya. Betul. Itu beda. Jadi begini sahabat pusaka Jawa, yang namanya pusaka itu memang harus teliti. Kadang tidak seperti kayak motor sport, dipakainya pasti buat sport. Tapi kadang pusaka bentuknya Semar ternyata cuma untuk perlindungan, tidak harus untuk pengasihan atau pelet. Iya, seperti itu. Bisa jadi karena bentuknya langka, jadi pas untuk kodamnya yang langka juga. Iya. Mungkin. Jadi saya bermain Tosan Aji lama, melihat Semar Kembar baru ini. Dan ini bentuknya sangat minimalis. Saya pun sama, ini baru melihat jenis yang ini. Ada jenis kayak gini. Ya, Semar Kembar ini. Nah, ini ada apa lagi keistimewaannya Mas Alif? Apakah untuk perempuan ada? Barangkali. Masa nggak bisa? 90% menjaga.
menjaga terus diperlihatkannya ya jenis itu kayak tuyul ya, intinya kan uang. Kalaupun menjaga terus diperluas diperlebar jaga yang lain, alam ini. Jadi memang begini, beberapa bulan yang lalu saya didatangi teman dari Semarang. Ini cerita asli. Dia itu hampir tiap hari kehilangan uang, Mas Ali. Sampai dia kesel itu, terus kemudian dia ikat uang itu dikasih nomor. Tetap aja hilang, ditaruh di kantor uangnya hilang, ditaruh di rumah ya uangnya hilang, padahal anak istrinya tidak tahu. Kemudian telepon saya. Setelah telepon saya kasih solusi, memang nggak hilang sampai sekarang. Dan itu kadang dikasih nomor, hilangnya satu nomor, dari dikasih nomor 1 sampai 10 berarti kan sejuta, seratusan. Itu 1, 2 berarti 200. Coba bayangkan berapa bulan hilang kayak gitu. Nah, itu kemudian saya kasih pusaka, alhamdulillah sampai sekarang tidak teriak-teriak hilang lagi. Jadi memang ternyata kalau ini kan berarti pas. Kalau ada orang kasus seperti itu, kan bisa dipegang pusaka ini, Mas Alif. Ini saya cerita asli loh ya, bukan mengada-ada. Orangnya tidak saya sebutkan, kasihan loh ya kan, seperti itu. Datang ke toko sendiri. Ya, jadi memang ini pusaka Semar Kembar ini lebih ke perlindungan pencurian dari bangsa tuyul. Itu ya, kalau lihat pamornya sih, itu pamornya adalah pamor kulit semangka. Ya, kalau pamor kulit semangka kan kita tahu itu pamor lumah, siapa saja bos bisa memilikinya. Nanti coba ngobrol apa lagi, gimana Mas? Kayaknya itu sudah. Oke, sahabat pusaka Jawa, tak sepil dulu ya. Ini ya kecil, sahabat pusaka Jawa, Semarnya kecil sekali. Jadi pamornya pun jelas ya. Kan pamor ini Semarnya kembar ya. Ini ternyata jadi sang empu itu membuat pusaka. Memang setelah Mas Alif banyak nayu kan akhirnya ternyata pusaka macam-macam ya. Iya, sesuai kepentingan manusianya. Manusianya kan nggak ada duitnya kakeknya dicolok aja, dicolong tuyul, akhirnya dibikinkan lah seperti ini. Ya kan? Iya. Kalau untuk urusan, maaf ya, kalau untuk urusan ini khodame bahasanya tetangga sebelah Islam atau tidak, saya kan ya kan mereka sesuai kepentingan saja. Bahasanya begini, seorang muslim memelihara anjing. Ya kan? Kalau bahasanya anjing kan itu ada air liurnya. Ya. Najis kan, tapi kalau untuk penjagaan tidak apa-apa. Yang penting kita bisa jaga jarak sama anjing itu biar tidak kena air liurnya kan, seperti itu. Anjing itu memberikan manfaat, ya kan seperti itu ya Mas Alif ya. Kalaupun ini ternyata tetangga sebelahnya tidak muslim ya, untuk menjaga agar tidak dimaringi bangsa tuyul, why not bahasanya kan seperti itu ya Mas Alif ya. Artinya dan tidak dicuri ataupun kecuriannya itu kan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sekedar sarana saja, sarekan. Oke, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Yang ingin request nama dapur silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya baper, jika tidak ada botpen, jika tidak ada maafwan, minta dimaafkan. Kuatnya Mas. Langsung. Oke, sahabat pusaka Jawa, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.